Asia Tenggara memiliki beberapa kekuatan militer yang cukup disegani, dan dua di antaranya adalah Indonesia dan Malaysia. Kedua negara bertetangga ini sama-sama memiliki militer yang kuat dengan strategi pertahanan yang berbeda. Indonesia dikenal dengan jumlah personel yang besar dan wilayah operasi yang luas, sementara Malaysia lebih menekankan teknologi serta efisiensi pasukan. Lalu, bagaimana sebenarnya perbandingan kekuatan militer kedua negara ini? Dalam video ini kita akan membahas top 7 perbandingan militer Indonesia dan Malaysia. Baik, langsung saja ke pembahasan. Nomor 7. Jumlah personel. TNI memiliki total personel aktif sekitar 400.000, jauh lebih besar dibandingkan Angkatan Tentara Malaysia yang hanya sekitar 110.000. Jumlah personel yang besar memberi Indonesia keunggulan dalam operasi berskala besar, mulai dari pertahanan perbatasan hingga operasi darat di wilayah terpencil seperti Papua. Malaysia, dengan jumlah lebih kecil, fokus pada pelatihan intensif dan standar disiplin tinggi sehingga setiap unit lebih terlatih dan cepat bereaksi. Perbedaan jumlah ini menunjukkan strategi yang berbeda. Indonesia mengandalkan skala dan cakupan luas, sedangkan Malaysia mengutamakan efektivitas setiap individu dan kesigapan dalam menghadapi ancaman lokal maupun regional. Nomor 6. Anggaran pertahanan. Anggaran militer merupakan faktor penting dalam menentukan kekuatan sebuah negara. Semakin besar anggaran pertahanan, semakin besar pula kemampuan negara tersebut untuk membeli senjata modern, melatih pasukan, dan memperkuat teknologi militernya. Indonesia memiliki anggaran pertahanan yang cukup besar dibanding negara Asia Tenggara lainnya. Dalam beberapa tahun terakhir, anggaran militer Indonesia berada di kisaran lebih dari 20 miliar dolar Amerika Serikat. Dana ini digunakan untuk modernisasi alutsista, pengadaan pesawat tempur baru, kapal perang, serta peningkatan kemampuan pertahanan cyber. Malaysia memiliki anggaran militer yang lebih kecil dibanding Indonesia, yaitu sekitar 4 hingga 5 miliar dolar per tahun. Namun Malaysia dikenal cukup selektif dalam membeli peralatan militer yang modern dan berkualitas tinggi. Perbedaan anggaran ini membuat Indonesia mampu membeli lebih banyak alutsista, sementara Malaysia cenderung fokus pada teknologi yang efisien dan modern. Nomor 5. Kekuatan Angkatan Darat. Angkatan Darat adalah tulang punggung pertahanan sebuah negara. Indonesia memiliki Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, yang tersebar di seluruh pulau besar dan wilayah strategis. Mereka dilengkapi dengan tank, kendaraan tempur, artileri, dan pasukan infanteri yang terlatih untuk menghadapi berbagai asumsi. Fokus utama Angkatan Darat Indonesia adalah menjaga perbatasan darat, hutan, dan wilayah terpencil yang sulit dijangkau. Sementara itu, Angkatan Darat Malaysia, yaitu Malaysian Army, lebih fokus pada pertahanan wilayah darat, yang relatif lebih kecil dan strategis. Mereka menggunakan kombinasi pasukan infanteri dan kendaraan modern untuk menghadapi ancaman lokal dan menjaga keamanan negara. Perbedaan utamanya terletak pada skala operasi. Indonesia harus siap bergerak di wilayah yang sangat luas dan beragam, sedangkan Malaysia fokus menjaga titik-titik strategis di wilayahnya yang lebih kecil. Nomor 4. Kekuatan Angkatan Laut. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia sangat bergantung pada kekuatan Angkatan Laut untuk menjaga wilayahnya. Oleh karena itu, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut memiliki jumlah kapal perang yang cukup besar, mulai dari fregat, korvet, kapal selam, hingga kapal patroli cepat. Armada ini bertugas mengawasi jalur laut strategis, serta melindungi ribuan pulau yang dimiliki Indonesia. Malaysia juga memiliki angkatan laut yang cukup modern, yaitu Royal Malaysian Navy. Mereka memiliki kapal perang modern seperti fregat dan kapal patroli, yang dilengkapi teknologi radar dan sistem persenjataan canggih. Namun secara jumlah, kapal perang Indonesia jauh lebih banyak dibanding Malaysia. Hal ini wajar, karena Indonesia harus mengawasi wilayah laut yang sangat luas. Sementara Malaysia lebih fokus pada kualitas kapal perang modern untuk menjaga wilayah perairan mereka yang lebih kecil. Nomor 3. Kekuatan Angkatan Udara. Dalam kekuatan udara, kedua negara memiliki pesawat tempur yang cukup modern. Indonesia melalui Tentara Nasional Indonesia, Angkatan Udara, mengoperasikan berbagai pesawat tempur seperti F-16 Fighting Falcon, Sukhoi Su-27, dan Sukhoi Su-30. Pesawat-pesawat ini digunakan untuk menjaga wilayah udara Indonesia yang sangat luas. Malaysia juga memiliki kekuatan udara yang cukup kuat melalui Royal Malaysian Air Force. Salah satu pesawat tempur andalan mereka adalah Sukhoi Su-30 MKM yang dikenal sebagai salah satu varian Sukhoi paling canggih di Asia Tenggara. Secara jumlah, Indonesia memiliki lebih banyak pesawat tempur dibanding Malaysia. Namun beberapa pesawat tempur Malaysia memiliki teknologi avionik yang sangat modern. Karena itu, perbandingan kekuatan udara kedua negara sering dianggap cukup seimbang dalam kualitas. Nomor 2.
Pengalaman operasi militer. Perbedaan lain antara militer Indonesia dan Malaysia terlihat dari pengalaman operasi militernya. Militer Indonesia, melalui Tentara Nasional Indonesia, memiliki sejarah panjang dalam berbagai operasi militer di dalam negeri maupun misi internasional. Indonesia pernah terlibat dalam berbagai operasi besar untuk menjaga keutuhan wilayah dan juga sering mengirim pasukan penjaga perdamaian ke berbagai negara di bawah misi United Nations. Pasukan perdamaian Indonesia bahkan dikenal sebagai salah satu yang terbesar di dunia. Mereka pernah bertugas di berbagai wilayah konflik seperti Timur Tengah dan Afrika. Pengalaman ini membuat banyak prajurit Indonesia terbiasa menghadapi berbagai situasi operasi yang berbeda. Sementara itu, militer Malaysia juga pernah mengikuti beberapa misi perdamaian internasional. Namun skala dan jumlah operasi yang dijalankan tidak sebanyak Indonesia. Inilah yang membuat pengalaman operasi militer Indonesia dianggap lebih luas dan beragam. Nomor 1. Skala dan pengaruh militer. Jika melihat keseluruhan kekuatan militer, Indonesia memiliki skala militer yang jauh lebih besar dibanding Malaysia. Hal ini dipengaruhi oleh jumlah penduduk yang besar, luas wilayah yang sangat luas, serta kebutuhan pertahanan negara kepulauan. Indonesia juga sering masuk dalam daftar militer terkuat di Asia Tenggara, dan memiliki pengaruh strategis di kawasan. Malaysia sendiri tetap memiliki militer yang profesional dan modern, meskipun jumlah pasukan dan alutsistanya lebih sedikit dibanding Indonesia. Negara ini fokus pada efisiensi, teknologi, dan kerjasama militer dengan berbagai negara lain. Walaupun sering dibandingkan, kedua negara sebenarnya lebih sering bekerja sama dalam berbagai latihan militer dan menjaga stabilitas kawasan. Perbandingan ini lebih menunjukkan perbedaan strategi pertahanan antara dua negara tetangga yang memiliki kondisi geografis dan kebutuhan militer yang berbeda. Itulah top 7 perbandingan militer Indonesia dan Malaysia. Meskipun memiliki perbedaan dalam jumlah personel, teknologi, hingga strategi pertahanan, kedua negara tetap memiliki kekuatan masing-masing yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi wilayahnya. Menurut kamu siapa yang lebih unggul? Silahkan tulis di kolom komentar. Jika Anda suka konten top 7, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.